Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Aulia Pasha dengan NIM A01323035. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Nurul Aliyah dengan NIM A01323038. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diana Anisya dengan NIM A01323039. Saya Muhammad Bayaki dengan NIM A01323048. Saya Najwa Ulayar Nabila dengan NIM A01323052. Untuk perusahaan furnitur, kelompok kami mengambil mebel Istana Jati. Terdapat produk yang dibuat yaitu kursi dan meja makan. Kita akan menganalisis biaya yang harus dikeluarkan untuk produk kursi dan meja makan ini, meliputi bahan baku. Nah, di sini bahan baku ada kayu jati, kain, dan busa. Untuk biaya produksinya ada upah tenaga kerja, biaya listrik, dan utilitas. Untuk biaya distribusi di sini ada pengiriman dan logistik. Nah, untuk biaya overhead di sini ada sewa tempat, pajak, dan administrasi. Semua biaya tersebut merupakan bagian dari perhitungan harga pokok penjualan. Selanjutnya yaitu perbandingan kompetitor. Perbandingan kompetitor di sini saya mengambil mebel Istana Jati dengan Jepara Art Furniture. Nah, yang saya akan bandingkan yaitu biaya bahan baku, biaya produksi, biaya distribusi, dan biaya overhead. Untuk biaya bahan baku, mebel Istana Jati memiliki 3.700.000, sedangkan Jepara Art Furniture memiliki 4.050.000. Nah, untuk biaya produksi, mebel Istana Jati memiliki 1.800.000, sedangkan Jepara Art Furniture memiliki 1.950.000. Biaya distribusi di sini mebel Istana Jati ada 700.000, sedangkan Jepara Art Furniture memiliki 800.000. Untuk biaya overhead di sini Istana Jati memiliki 1.400.000, sedangkan Jepara Art Furniture yaitu memiliki 1.550.000. Nah, setelah ini kita akan mencari laba kotornya. Untuk Istana Jati kita cari dulu total biaya produksinya. Nah, total biaya produksi itu bisa didapatkan dari biaya bahan baku, biaya produksi, biaya distribusi, dan biaya overhead itu ditambahkan semua. Lalu ketemu di sini jumlahnya yaitu 7.600.000. Setelah itu kita cari harga jual produk. Nah, harga jual produk ini sudah tertera di dalam jurnal yaitu ada 10 juta. Nah, 10 juta ini akan dikurangin dengan total biaya produksi yaitu 7.600.000. Nah, hasilnya ada 2.400.000. Nah, di sini terdapat laba kotornya yaitu 2.400.000. Untuk Jepara Art Furniture masih sama dengan Istana Jati yaitu dengan menjumlahkan biaya bahan baku, biaya produksi, biaya distribusi, dan biaya overhead. Nah, di sini terdapat jumlah biaya produksi sebesar 8.350.000. Nah, untuk harga jualnya sendiri di sini ada 11 juta. Nah, maka kita kurangkan saja dengan biaya produksi. Maka terdapatlah senilai laba kotor senilai 2.650.000. Nah, jadi untuk Istana Jati total biaya produksinya lebih rendah dibandingkan Art Furniture, menghasilkan biaya total yaitu 7.600.000 dengan laba kotornya senilai 2.400.000. Nah, untuk Jepara Art Furniture total biaya produksinya lebih tinggi dibanding Istana Jati dan menghasilkan biaya total sebesar 8.350.000 dengan laba kotor 2.650.000. Jepara Art Furniture mengenakan harga jual lebih tinggi yang memungkinkan mencerminkan kualitas atau brand value yang lebih tinggi, tetapi juga beroperasi dengan biaya lebih tinggi. Istana Jati menawarkan biaya yang lebih rendah dan harga jual yang kompetitif. Di sini saya akan menjelaskan atau meneruskan dari penjelasan teman saya mengenai studi kasus PT Mebel Istana Jati. Pada awal tahun, harga kayu jati meningkat tajam akibat kelangkaan pasokan dan meningkatnya permintaan global. Ini
juga mempengaruhi proyek mebel seperti mebel Istana Jati. Peningkatan harga bahan baku utama ini menyebabkan kenaikan biaya produksi dan penurunan margin keuntungan, sehingga perusahaan harus mencari cara untuk menolak peningkatan biaya tersebut. Dampak langsung dari kenaikan biaya bahan baku sebesar 20% adalah peningkatan biaya produksi. Lalu kita ke problem solvingnya. Dalam mengatasi masalah ini, perusahaan mencari pemasok alternatif yang menawarkan harga lebih kompetitif atau bahan pengganti yang berkualitas serupa, dan menilai pasar untuk melihat apakah pelanggan bersedia membayar harga lebih tinggi untuk mempertahankan margin keuntungan. Mebel Istana Jati memutuskan untuk meningkatkan harga jual sebesar 10% dan bernegosiasi ulang dengan pemasok untuk mendapatkan diskon volume. Perusahaan juga menginvestasikan dana dalam pelatihan pekerja untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi limbah. Lalu di sini saya akan membahas tentang perusahaan manufaktur. Di antara soalnya adalah pertama, analisis biaya perusahaan manufaktur. Yang kedua, sebutkan dan bandingkan kompetitornya. Yang ketiga, sebutkan masalah yang terjadi di perusahaan dan berdampak pada biaya perusahaan. Yang terakhir, jelaskan bagaimana problem solving terhadap kasus nomor 3. Di sini saya mengambil sebuah PT, yaitu PT Kalbe Farma Tbk. PT Kalbe Farma Tbk adalah sebuah perusahaan farmasi yang berkantor pusat di Jakarta. Produk perusahaan ini dijual di 43 negara yang tersebar di 5 benua. Melalui anak usahanya, perusahaan ini juga mengoperasikan sejumlah klinik kesehatan dan laboratorium klinik. Selain itu, KB aktif dalam mendistribusikan vaksin dan memberikan vaksinasi kepada lansia, masyarakat umum, dan karyawan. Data yang dianalisis yaitu data keuangan perusahaan farmasi yaitu PT Daria Varia Laboratoria Tbk dan PT KB Farma Tbk pada tahun 2016, 2017, dan 2018. Diambil dari data Bursa Saham Indonesia. Data keuangan tersebut terdiri dari data triwulan untuk biaya produksi kumulatif, biaya operasional kumulatif, dan laba bersih kumulatif. Perbandingan kompetitor. Berikut adalah data keuangan triwulan dalam miliar rupiah yang mencakup biaya produksi kumulatif, biaya operasi kumulatif, dan laba bersih kumulatif pada PT Daria Varia Laboratorium Tbk dan PT Kalbe Farma Tbk pada periode kuartal pertama 2016, kuartal kedua 2016, kuartal ketiga 2016, kuartal keempat 2016, kuartal pertama 2017, kuartal kedua 2017, kuartal ketiga 2017, kuartal keempat 2017, kuartal pertama 2018, kuartal kedua 2018, kuartal ketiga 2018, dan kuartal keempat 2018. Kemudian ada tabel peubah bebas atau X1 dan X2 dan peubah respon atau Y dalam miliar rupiah yang mencakup biaya produksi, biaya operasi, dan laba bersih pada PT Daria Varia Laboratoria Tbk dan PT Kalbe Farma Tbk pada periode kuartal pertama 2016, kuartal kedua 2016, kuartal ketiga 2016, kuartal keempat 2016, kuartal pertama 2017, kuartal kedua 2017, kuartal ketiga 2017, kuartal keempat 2017, kuartal pertama 2018, kuartal kedua 2018, kuartal ketiga 2018, dan kuartal keempat 2018. Studi kasus kinerja keuangan PT Kalbe Farma Tbk menunjukkan beberapa permasalahan yang berdampak pada biaya operasional perusahaan. Likuiditas yang tidak sehat karena sebagian besar modal dialokasikan ke dalam aktiva lancar dapat menyebabkan kesulitan perusahaan dalam melunasi kewajiban jangka pendek. Selain itu,
Penurunan profitabilitas dapat disebabkan oleh pengelolaan dana yang kurang optimal yang berdampak pada biaya operasional, rasio leverage yang sehat namun tidak cukup, serta rasio aktivitas yang tidak sehat juga dapat berdampak pada kinerja keuangan perusahaan. Terakhir, koperasi yang belum memberikan manfaat ekonomi yang optimal kepada anggota yang dapat berdampak pada rendahnya kinerja keuangan perusahaan. Problem solving. Penyelesaian untuk permasalahan di PT Kalbe Farma Tbk meliputi optimasi biaya, pengelolaan dana, pengembangan produk, pengembangan sumber daya, dan pengembangan sistem informasi. Dengan cara ini, perusahaan dapat mengurangi biaya operasional, meningkatkan pengelolaan dana, mengembangkan produk yang lebih inovatif, meningkatkan kualitas sumber daya, dan meningkatkan efisiensi sistem informasi. Hal ini dapat membantu meningkatkan kinerja keuangan dan mengatasi permasalahan likuiditas, profitabilitas, rasio leverage, rasio aktivitas, dan manfaat ekonomi anggota. Kesimpulan, biaya produksi kumulatif Kalbe Farma Tbk memiliki biaya jauh lebih tinggi dibandingkan PT Daria Varia Laboratoria Tbk. Biaya operasi kumulatif PT Kalbe Farma Tbk juga lebih tinggi dibandingkan PT Daria Varia Laboratoria Tbk. Laba bersih kumulatif PT Kalbe Farma Tbk lebih tinggi dibandingkan PT Daria Varia Laboratoria Tbk. Perusahaan jasa. 1. Analisis biaya perusahaan jasa. 2. Sebutkan dan bandingkan kompetitornya. 3. Sebutkan masalah yang terjadi di perusahaan dan berdampak pada biaya perusahaan. 4. Jelaskan bagaimana problem solving terhadap kasus nomor 3. PT Bank Mandiri atau Persero. Dari jurnal, kita memperoleh gambaran tentang posisi keuangan dan hasil yang dicapai suatu lembaga perbankan dalam suatu periode tertentu. Maka diperlihatkan laporan keuangan perbankan yang dimaksud untuk mengetahui perubahan modal dan kekayaan perusahaan pada periode tertentu. Laporan keuangan, keterangan, deposit, security, total loan, equity capital, laba sebelum pajak, dan total aktivitas 2016 1.706.727 rupiah, tahun 2017 1.124.747 rupiah, dan 2018 1.202.252.094 rupiah. Perbandingan kompetitor. Hasil laporan keuangan PT Bank Muamalat Persero Tbk per 31 Desember 2016 sampai 2018 dalam bentuk rupiah. Keterangan, deposit, security, total loan, equity capital, laba sebelum pajak, total aktivitas. Tahun 2016 55.397.505 rupiah. Tahun 2017 61.916.916.644 rupiah, dan 2018 57.277.276.046 rupiah. Selanjutnya adalah gambaran rasio perbandingan antara Bank Mandiri dan Bank Muamalat. Secara keseluruhan, Bank Mandiri menunjukkan pertumbuhan dan efisiensi yang lebih baik dalam hal laba dan penggunaan aset dibandingkan dengan Bank Muamalat. Meskipun Bank Muamalat memiliki basis modal yang lebih kuat dan total aktiva yang lebih besar. Studi kasus. Pada kasus yang terjadi di PT Bank Mandiri Persero Pekanbaru, telah terjadi suatu kredit macet di mana yang dapat diselesaikan melalui negosiasi. Namun, negosiasi tersebut
dapat dilakukan dengan adanya syarat-syarat yang diberlakukan oleh pihak bank dalam pelaksanaan negosiasi sebagaimana penyelesaian sengketa tersebut. Sehingga pada kenyataannya penyelesaian dengan jalur non-litigasi tidak berjalan dengan sesuai peraturan yang berlaku, sehingga dalam prakteknya menimbulkan kelemahan kedudukan dari salah satu pihak yang seharusnya dapat menempuh proses penyelesaian sengketa kredit macet yang lebih cepat. Penyelesaian kredit bermasalah bisa melalui jalur non-litigasi yang dilakukan oleh bank dengan harapan debitur dapat kembali melakukan pembayaran kreditnya sebagaimana mestinya, baik melalui cara rescheduling, reconditioning, ataupun restructuring yang dalam istilah perbankan lebih dikenal dengan sebutan 3R. Secara administratif, kredit yang diselesaikan melalui jalur non-litigasi adalah kredit yang semula tergolong kurang lancar, diragukan atau macet yang kemudian diusahakan untuk diperbaiki sehingga mempunyai kolektibilitas lancar. Tindakan penyelesaian kredit bermasalah melalui jalur non-litigasi yang dilakukan PT Bank Mandiri Persero tersebut sesuai Surat Edaran Bank Indonesia nomor 30/16 per UPPB tanggal 27 Februari 1998 yang lazim ditempuh dalam dunia perbankan. Berikut adalah sumber referensi yang kami gunakan.